Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kitab Risalah Syekh Al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an aqidatih. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan bahwa Syekh menyatakan beliau berkeyakinan seperti keyakinannya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu golongan ahlus sunnati wal jamaah, pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tadi telah disebutkan tentang usulul iman, yakni keyakinan beliau terhadap usulul iman, prinsip-prinsip keimanan penting, yaitu iman yang 6. Baik. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala, wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsah fi kitabih ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan termasuk keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa melakukan tahrif, penyimpangan atau penakwilan kepada makna yang batil, wala ta'tilin, tidak pula melakukan ta'til, yaitu penghilangan sifat-sifat tersebut. Bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan aku meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsah, maka aku tidak menafikan darinya apa yang dia sifatkan untuk dirinya. Wala uharriful kalima an mawadhi'ihi, dan aku tidak menyimpangkan ayat-ayatnya yang berbicara tentang sifat-sifatnya dari maknanya yang sebenarnya. Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi, dan aku tidak berbuat ilhad, yaitu penyimpangan terhadap nama-namanya dan ayat-ayatnya. Wala ukayyif wala umassil sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi, dan aku tidak membagaimanakan dan tidak pula menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Li'annahu ta'ala la samiyya lahu wa la kuf'a lahu, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang setinggi dengannya dan tidak pula ada yang setara dengannya. Wala niddalahu, dan tidak ada tandingannya. Wala yuqasu bi khalqih, dan dia tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya.
fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, karena sesungguhnya dia subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang dirinya dan tentang selainnya. Wa asdaqu qila wa ahsanu haditha, dan dialah yang paling jujur atau paling benar ucapannya dan paling baik pembicaraannya. Fanazzaha nafsahu amma wasafa bihil mukhalifuna min ahli at-takyif wa at-tamthil. Maka dia sendiri telah menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi dari kalangan ahlu takyif wa tamthil, yaitu orang-orang yang membagaimanakan dirinya dan menyerupakannya dengan makhluknya. Wa amma nafahu anhu nafun min ahli tahrif wa ta'til, dan dia menafikan dari dirinya apa yang dinafikan oleh orang-orang yang melakukan penafikan dari kalangan ahlu tahrif wa ta'til, yaitu yang melakukan penyelewengan terhadap sifat-sifatnya dan menghilangkan nama-namanya. Faqala, ia berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan atas para rasul, dan segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Inilah bagian yang kedua dari matan Risalah Syekh kepada Ahlul Qasim, berbicara tentang keimanan beliau terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin yang terkandung di dalam matan ini. Poin yang pertama, tentang kewajiban mensifatkan Allah sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya yang mulia atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kewajiban kita, beriman dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Ini yang dimaksud dengan beriman terhadap tauhidul asma wa sifat. Kita tidak boleh menafikan, tidak boleh menghilangkan, tidak boleh menyimpangkan, tidak boleh menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran was Sunnah. Sebagaimana kita tidak boleh menamakan bagi Allah apa yang tidak Dia namakan untuk dirinya, dan tidak boleh kita sifatkan baginya apa yang tidak Dia sifatkan untuk dirinya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa Dia memiliki nama-nama yang indah, dan tidak boleh melakukan penyimpangan di dalam nama-nama tersebut. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yaitu yang maha indah sampai pada puncak keindahan, yakni tidak memiliki aib sedikit pun. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-namanya tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyelewengan, yang melakukan penyimpangan terhadap nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka kewajiban seorang muslim mengimani setiap nama yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran was Sunnah. Ini termasuk konsekuensi keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Al-Quran was Sunnah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti harus beriman terhadap seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang Dia sebutkan di dalam Al-Quran was Sunnah.
Barang siapa yang menafikannya atau dia menambahkan bagi Allah satu nama atau satu sifat yang tidak dia kabarkan di dalam Al-Quran wa Sunnah, berarti dia telah berbicara tentang Allah tanpa didasari oleh ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bahwa ini adalah dosa yang sangat besar. Orang yang berani berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, atau tentang hukum-hukumnya, syariatnya, tanpa didasari oleh dalil Al-Quran wa Sunnah, maka dia adalah orang yang telah berdusta atas nama Allah dan berbicara atasnya tanpa didasari oleh ilmu. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan-perbuatan yang keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan kezaliman tanpa hak, dan engkau menyekutukan Allah yang dia tidak memiliki ilmu, yang dia tidak menurunkan ilmu tentangnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Rabbku mengharamkan engkau berbicara atasnya tanpa didasari oleh ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikuti yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Juga peringatan Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun mata'un qalil walahum adzabun alim. Janganlah kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk berbuat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kedustaan atas Allah, mereka tidaklah akan beruntung. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit bagi mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Maka Allah ingatkan, siapa yang berani berbicara tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya dan tentang agamanya secara umum sebagai orang yang berdusta atas namanya kalau dia berbicara tanpa ilmu. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa man takallama fid din bila ilmin kana kadziban wa in kana la yata'ammadul kadzib." Barang siapa yang berbicara tentang agama tanpa didasari oleh ilmu, maka dia adalah seorang pendusta, meskipun dia tidak berniat untuk berdusta. Jadi, vonis terhadap seseorang sebagai pendusta ketika dia berani berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, yaitu tanpa dasar dalil Al-Quran was Sunnah sesuai petunjuk salaf. Itulah ilmu. Walaupun dia tidak berniat berdusta, tapi kalau dia sudah berani berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa didasari oleh dalil, maka dia adalah seorang pendusta, dan itu adalah seburuk-buruk kedustaan. Iya. Jangankan berdusta atas nama Allah, berdusta atas nabi saja sangat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun, fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dari aku satu hadis yang dia itu menyangka, belum jelas baginya, masih berupa sangkaan bahwa itu adalah dusta, tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah seorang pendusta. Dia adalah satu dari dua pendusta. Ini kalau orang berbicara menyandarkan sesuatu pada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia tidak mengatakan. Apalagi kalau dia berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan menurut akal yang sehat, kita mengenal sesuatu dengan 3 jalan. Yang pertama, kita melihatnya secara langsung. Yang kedua, kita melihat yang semisal dengannya. Yang pertama tidak bisa, maka yang kedua. Kalau yang kedua tidak bisa juga, maka tidak ada jalan yang lain kecuali mendapatkan informasi tentang sesuatu tersebut dari sumber yang dapat dipercaya. Demikian pula ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihatnya tidak mungkin secara langsung di dunia ini. Melihat yang serupa dengannya juga mustahil. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa mengenalnya, mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, kecuali melalui jalan wahyu, melalui dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini prinsip pertama yang ingin ditegaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat. Kemudian yang berikutnya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin. Di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah tidak boleh melakukan 4 perkara. Pertama, tidak boleh melakukan tahrif. Yang kedua, tidak boleh melakukan ta'til. Yang ketiga, tidak boleh melakukan takyif. Yang keempat, tidak boleh melakukan tamtsil. Inilah 4 hal yang dapat merusak keimanan seseorang terhadap al-asma wa sifat, terhadap keimanan kepada al-asma wa sifat. Yang pertama at-tahrif, yaitu melakukan penyimpangan. Al-inhiraf bisyai' an wajhih. Maknanya secara bahasa, dia menyimpang dengan sesuatu dari wajahnya yang sebenarnya, atau dari maknanya yang sebenarnya. Inilah asal mana kata at-tahrif. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi, minal ladzina hadu yuharrifunal kalim an mawadhi'ih. Orang-orang Yahudi yang melakukan tahrif, penyimpangan ucapan-ucapan, yakni firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dari tempat-tempatnya, yakni dari maknanya yang sebenarnya. Iya. Dan tahrif ini bisa dalam bentuk penyimpangan lafaznya. Lafaznya dirubah. Bisa juga lafaznya dibiarkan, namun maknanya yang disimpangkan. Contohnya orang-orang yang mentakwil, mentahrif, menyimpangkan makna istawa dengan istaula. Mereka tambahkan satu huruf, lam. Istawa jadi istaula. Atau mereka biarkan tetap istawa, tetapi kata mereka maknanya adalah istaula. Maknanya Allah berkuasa. Bukan maksudnya Allah istiwa, tetapi maknanya Allah berkuasa kata mereka. Mereka mengingkari sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun mengingkari secara langsung enggak berani. Maka caranya adalah dengan ditahrif, disimpangkan maknanya, yaitu ditakwil kepada makna yang batil, dibawa kepada makna yang salah. Dibawa kepada makna yang salah. Adapun makna istiwa yang sebenarnya adalah al-ulu wal istiqrar. Allah tinggi, zatnya berada di atas langit, di atas arsy-Nya, di sana dia istiwa. Allah berada di tempat yang tinggi.
Namun bukan berarti ketika kita beriman Allah di atas arsy-Nya, berarti Allah butuh kepada tempat tersebut. Atau tempat itu meliputi Allah. Atau tempat itu bersentuhan dengan Allah. Itu nggak usah sampai di situ. Ya. Kalau Allah tidak mengabarkan sampai di situ, nggak usah berpikir macam-macam. Allah seperti apa istiwanya? Apakah duduk bersentuhan dengan arsy itu? Ataukah sambil baring dan sebagainya? Nggak boleh seperti itu. Biarkan maknanya sesuai makna bahasanya, al-ulu, tinggi. Adapun bagaimana bentuknya, maka Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Kita tidak tahu. Maka kaidahnya seperti yang dikatakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Yakni diketahui dari sisi makna bahasanya. Wal kaifu majhulun. Adapun bagaimana bentuknya, kita nggak tahu. Jangan kita bayangkan seperti makhluk. Duduk di atas kursi atau duduk di atas singgasananya. Nggak bisa. Nggak bisa dibayangkan seperti itu. Itu namanya mentakyif, membagaimanakan. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Mempertanyakannya, yakni mempertanyakan bagaimana bentuknya, adalah satu bentuk kebid'ahan. Iya. Ini yang pertama. Yang harus kita jauhi. Jauhi mentahrif, merubah maknanya. Dan harus dipahami di sini, mereka itu melakukan ta'rif tidak lain untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Walaupun niatnya benar, tetapi caranya salah, tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menyimpang. Mereka itu mentahrif, alasan mereka untuk memuliakan Allah. Karena kata mereka, kalau kita beriman dengan istiwa, Allah istiwa di atas arsy-Nya, berarti sama dengan makhluk. Jadi harus dirubah maknanya. Ini maknanya bukan begitu. Allah mengabarkan kepada kita, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah tetapkan dirinya memiliki sifat tangan, sifat zatiyah, tangan. Jangan kita bayangkan seperti apa tangan Allah. Jangan kita samakan dengan tangan makhluknya. Maka mereka bayangannya, kalau kita mengatakan Allah memiliki tangan, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu, itu bukan tangan. Itu maknanya adalah kekuatan. Dirubah. Maknanya dirubah. Tangannya tangan. Kekuatan, kekuatan. Akidah Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah meyakini Allah memiliki tangan. Kalau begitu bagaimana tangan Allah? Alal wajhil la'id bihi. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sampai di situ. Gak usah kita bayangkan bagaimana bentuknya, seperti apa modelnya. Cukup kita meyakini dia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat daripada tahrif adalah sarful lafzi anil ihtimalir rajih ila ihtimalil marjuh. Memalingkan lafaz dari kemungkinan makna yang kuat kepada makna yang lemah. Makna yang kuat sesuai dengan dalil Al-Quran, atau sesuai dengan dalil As-Sunnah, atau dari ucapan para sahabat, atau dari makna bahasa Arab. Kemudian ditakwilkan dengan makna yang lemah daripada kaidah-kaidah tersebut. Itu namanya tahrif. Baik. Kemudian yang berikutnya, menghindari at-ta'til. At-ta'til artinya menghilangkan satu sifat atau satu nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Ini harus dihindari. Ya. Sama dengan tahrif tadi. Orang yang melakukan ta'til juga umumnya mereka memiliki niat baik. Ya. Memiliki niat baik. Namun caranya salah. Sehingga mereka tersesat. Mereka hilangkan, mereka tidak mau meyakini Allah
memiliki sifat-sifat. Allah memiliki nama-nama yang maha indah yang terkandung padanya sifat-sifat yang maha mulia. Tidak mau mereka imani. Alasan mereka karena apa? Dikarenakan kalau kita mengimani, kata mereka, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka hilangkan sama sekali sifat-sifat Allah tersebut. Iya. Mereka hilangkan sama sekali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mereka tidak mau mengimaninya. Iya. Mereka tidak mau mengimaninya. Ada sebagian yang menghilangkan seluruhnya. Dan ada sebagian yang menghilangkan sebagiannya. Yang menghilangkan seluruhnya seperti Jahmiyah. Mereka menghilangkan seluruh sifat Allah kecuali satu saja yang tidak hilang, yaitu wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seluruh sifat Allah mereka tidak mau meyakininya. Kenapa? Karena kekhawatiran mereka, kalau kita mengimani sifat-sifat tersebut berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, luar biasa. Baik sekali niatnya. Iya. Inilah kalau mereka bayangannya selalu mengukur. Ya, makanya Syekh mengatakan wala yuqasu ala khalqi. Dia tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Dikarenakan mereka mengukur Allah dengan makhluknya. Jadi mereka samakan, makhluk memiliki sifat-sifat, Allah memiliki sifat-sifat, apalagi namanya sama. Makhluk memiliki pendengaran, Allah memiliki pendengaran. Kalau begitu, nggak boleh Allah memiliki pendengaran, sebab nanti sama dengan makhluk. Dihilangkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Iya. Maka ta'til dengan tahrif hampir sama. Cuman ta'til dia tidak melakukan tahrif. Iya. Namun yang melakukan tahrif sekaligus melakukan ta'til. Jadi setiap yang melakukan ta'til atau setiap yang melakukan tahrif, maka dia sudah pasti melakukan ta'til. Namun tidak semua yang melakukan ta'til itu melakukan tahrif. Bantahan kepada mereka, kepada dua kelompok ini, cukup dengan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya kamu gak usah khawatir. Beriman saja dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Gak perlu khawatir kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab Allah sudah mengatakan tidak mungkin ada yang serupa dengannya. Kemudian Allah tetapkan dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini jawaban dari sisi dalil. Dan banyak tentunya dalil. Adapun jawaban dari sisi akal yang sehat, bahwasanya antara sesama makhluk saja kadang-kadang memiliki sifat dengan nama yang sama. Iya. Manusia memiliki kaki. Ayam juga memiliki kaki. Tapi tidak ada yang mengatakan kakinya manusia sama dengan kakinya ayam. Kalau begitu manusia nggak punya kaki. Nggak ada. Semua mengatakan manusia punya kaki, ayam juga punya kaki. Namun antara kaki manusia dan kaki ayam itu berbeda. Walaupun namanya sama, sama-sama kaki. Demikian pula seluruh sifat-sifat yang lainnya. Ini antara makhluk satu dengan yang lainnya jelas perbedaannya. Apalagi antara Allah dan makhluknya. Ya. Apalagi antara Allah dan makhluknya. Maka lebih jelas lagi tentunya perbedaannya. Walaupun dari sisi nama sifatnya sama. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, tetapi pendengaran dan penglihatan Allah jelas berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Hanya sama dari sisi namanya saja. Pendengaran dan penglihatan dan yang lainnya. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan dan lain sebagainya yang Allah kabarkan dalam Quran wa Sunnah sama. Makhluk juga punya wajah, makhluk juga punya tangan. Namun berbeda antara tangan Allah,
wajah Allah dan wajah serta tangan makhluknya. Ini jelas. Baik. Dan hakikatnya orang yang melakukan tahrif itu sudah melakukan tamtsil. Tamtsilnya di dalam batinnya. Dia samakan Allah dengan makhluk di dalam batinnya. Kemudian setelah dia melakukan tamtsil, barulah dia melakukan ta'til. Dia menghilangkan sifat itu dari Allah. Ya. Contohnya seperti yang kita katakan tadi. Kalau mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Dia membayangkan kalau begitu Allah sama dengan makhluknya yang butuh kepada arsy. Kan begitu ya? Berarti dia sudah samakan Allah dengan makhluk di dalam batinnya. Baru kemudian dia ta'til. Dia hilangkan sifat istiwa itu. Saya tidak percaya Allah istiwa di atas arsy. Ya, saya tidak percaya. Sebab tadi itu dia sudah melakukan tamtsil lebih dulu. Dia samakan Allah dengan makhluk. Iya. Jadi jangan sekali-kali menyamakan Allah dengan makhluk. Inilah penyebab kerusakan-kerusakan. Ya. Jadi hakikatnya mereka yang menolak sifat istiwa bagi Allah dan sifat-sifat yang lainnya, dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu, baru kemudian dia hilangkan sifat Allah tersebut. Iya. Dan ini masuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-namanya. Mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka kerjakan. Jadi terkadang mereka hilangkan semua sifat Allah seperti Jahmiyah. Jahmiyah dia hilangkan semua sifat Allah kecuali satu, yaitu al-wujud. Allah itu ada. Ya. Ada tapi enggak punya wajah, enggak punya tangan, enggak punya pendengaran, enggak punya penglihatan. Pokoknya semuanya enggak ada. Ya, enggak ada sifat-sifat itu. Ini sama dengan kita mengatakan, tadi saya lihat ada pohon mangga depan masjid. Tapi enggak ada buahnya, enggak ada daunnya, enggak ada pohon, enggak ada dahannya, enggak ada akarnya. Pokoknya enggak ada semuanya. Ya, masuk akal tidak? Enggak masuk akal. Pokoknya semua sifat-sifatnya tidak ada. Cuma satu yang ada wujudnya saja. Itu Jahmiyah. Ada pula yang menetapkan sebagian dan menghilangkan sebagian. Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Mereka tetapkan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan akal mereka. Yang menurut mereka masuk akal. Dan ini mereka berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan 7 saja, ada yang 20, ada yang 3 saja. Yang menurut mereka hanya itu yang masuk akal. Selainnya enggak masuk akal. Selainnya tidak masuk akal. Jadi ada yang menafikan sebagiannya, ada yang menafikan seluruhnya. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, min ghairi taqyif. Tanpa melakukan taqyif. Dari kata kayyafa syai' yukayyifuhu taqyifan. Membagaimanakan, menggambarkan kaifiyah bentuk. Itu makna taqyif. Membagaimanakan atau menggambarkan bentuk kaifiyah. Ya. Dia hampir sama dengan tamtsil. Ya. Yang berikutnya adalah tamtsil yang keempat. Tamtsil yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan sesuatu yang sudah dimaklumi. Adapun taqyif menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada bentuknya, cuma di dalam benaknya. Paham ya? Sama. Taqyif dan tamtsil hampir sama. Cuman taqyif dia menyerupakan Allah di dalam benaknya saja. Tidak ada bentuk yang pernah dia lihat, yang pernah dia saksikan atau pernah dia dengarkan. Cuman dia serupakan Allah mungkin seperti ini. Adapun tamtsil, dia serupakan Allah dengan sesuatu yang memiliki bentuk. Yang sudah dia lihat, atau sudah dia saksikan, atau sudah dia dengarkan. Iya. Kedua-duanya adalah penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, bertentangan
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi bantahannya sama. Kembali kepada ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Jelas Allah menyatakan tidak ada yang serupa dengannya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang setinggi dengannya? Tidak ada. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang setinggi dengannya. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu takyif dan tamtsil adalah penyimpangan. Adalah penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini ayat yang menjadi pegangan, yang menjadi patokan untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini terkandung dua hal. An-nafyu wal isbat. Inilah hakikat beriman kepada tauhidul asma was sifat. Nafyul mumatsalah wal isbat. Menafikan penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Itu sederhananya. Beriman kepada tauhidul asma wa sifat itu enggak sulit. Sederhananya ayat ini. An-nafyu wal isbat. Sama dengan beriman Allah sebagai sesembahan kita. An-nafyu wal isbat. Menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang pantas disembah. Demikian pula dalam tauhidul asma wa sifat. An-nafyu wal isbat. Menafikan penyerupaan antara makhluknya dengan Allah dan menetapkan nama-nama yang Dia kabarkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya. Dan di sini terkandung pelajaran juga bagi kita di dalam kaidah beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah adalah menafikan secara global dan menetapkan secara terperinci. Menafikan secara global. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian ditetapkan secara terperinci. Wa huwas samiul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun ahlul bid'ah dibalik. Menafikan secara rinci dan ditetapkan secara global. Bagaimana bentuk menafikan secara rinci? Ya. Allah tidak begini, tidak begitu, tidak merah, tidak putih, tidak di bawah, tidak di atas. Allah bukan sapu, bukan batu, dan lain sebagainya. Terus mereka seperti itu. Itu kebiasaan ahlul bid'ah. Dan menetapkan secara global. Tidak merinci seperti yang dirinci dalam Al-Quran wa Sunnah. Dalam ayat ini Allah rinci sekaligus dua namanya. Wa huwas samiul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dinafikan secara global dan ditetapkan dengan perincian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dirinci 99. Siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Menghafalnya di sini bukan sekedar menghafal lafaznya, tetapi memahami maknanya dengan baik, beriman dengannya seperti kaidah-kaidah dalam asma wa sifat tanpa melakukan tahrif, ta'til, tamtsil dan takyif. Tanpa melakukan itu semua dan mengamalkannya. Bagaimana bentuk mengamalkannya? Yakni mengamalkan konsekuensi keimanan terhadapnya. Kalau kita beriman Allah Maha mendengar, maka kita ucapkan ucapan yang baik. Kalau kita beriman Allah Maha melihat, kita selalu berada dalam muraqabatullah. Kita menyangka, kita berkeyakinan Allah selalu mengawasi kita. Itu namanya mengamalkannya. Bukan sekedar kita menghafal lafaz-lafaznya. Dan hadis ini bukanlah sebagai pembatasan nama Allah itu hanya 99. Nama Allah itu banyak.
dalam Al-Quran wa sunnah saja, kalau dirinci, bisa lebih dari 99. Iya. Adapun makna hadis ini, hanya seperti seorang mengatakan, saya memiliki uang 1 juta yang akan saya gunakan bersedekah. Namun bukan berarti uangnya hanya 1 juta saja. Tetapi yang dia mau sedekahkan hanya 1 juta tersebut. Demikianlah makna hadis tersebut. Iya. Dan di sini perlu diperingatkan, untuk menetapkan 99 nama tersebut harus dengan dalil. Harus dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Tidak boleh kita tetapkan dari akal kita ataupun dari hadis-hadis yang lemah. Karena ada hadis diriwayatkan At-Tirmidzi yang menetapkan 99 nama tersebut, dan itu adalah mudraj dari ucapan sebagian para rawi, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi hadisnya lemah. Ya, itu 99 nama yang biasa dicetak, ya, yang biasa dicetak di awal mushaf Al-Quran, biasanya terbitan Indonesia atau Mesir, atau di akhirnya. Itu ada rincian 99 nama. Itu dasarnya dari hadis yang dhaif, sehingga sebagian nama yang ada di situ adalah tidak bisa kita namakan bagi Allah sebab tidak ada dalilnya. Seperti Al-Muntaqim. Al-Muntaqim tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Memang ada ayat falamma asafuna intaqamna minhum. Tatkala mereka melupakan kami, maka kami balas mereka dengan azab. Intiqam. Lalu dari situ dinamakan Allah Al-Muntaqim. Itu kaidah yang salah. Tidak setiap sifat Allah bisa dirubah menjadi nama Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu dan malaikat juga datang. Malaikat bersaf-saf. Tidak bisa kita namakan Allah Ja'i yang datang. Memang dia punya sifat maji, tapi dia tidak memiliki nama Ja'i. Iya. Seperti itu. Jadi itu adalah sifat Allah. Namun tidak bisa diambil fa'ilnya lalu dinamakan kepada Allah, tidak. Iya. Apalagi dia tidak mengandung husna di situ. Yang datang. Ya. Apa husnanya di situ? Kan nama Allah itu husna, mencapai puncak kebagusannya. Maka kalau cuma sekedar yang datang, itu bukan bukan husna. Apalagi dari ayat Allah membuat makar kepada orang-orang yang membuat makar. Kemudian dinamakan Allah makir, si pembuat makar. Ini lebih salah lagi. Dan sifat makar itu sendiri bukan sifat yang mutlak bagi Allah. Sebab itu hanya sifat yang ada pada Allah terhadap orang-orang yang pantas dibuat makar kepada mereka. Iya. Orang-orang yang pantas dibuat makar kepada mereka. Ya, bukan sifat yang mutlak bagi Allah. Itu adalah sifat yang apabila dilihat dari satu sisi mengandung kemuliaan, namun dilihat dari sisi yang lain mengandung kekurangan. Maka sifat seperti ini tidak ditetapkan mutlak bagi Allah. Ya, hanya kita tetapkan ketika berhadapan dengan orang-orang yang membuat makar terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap kaum mukminin. Iya. Apalagi mau dijadikan sebagai nama Allah, maka lebih salah lagi. Jadi kaidah di dalam asma wa sifat, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Namun tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah di situ terkandung nama Allah. Ya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifatnya. Ar-Rahman mengandung sifat rahmat bagi Allah. As-Sami', Allah Maha mendengar, mengandung sifat as-sam'u, pendengaran bagi Allah. Namun tidak dibalik, ya. Tidak dibalik. Sifat-sifat Allah yang tidak terdapat dalil di situ terkandung namanya, tidak boleh dinamakan dengan namanya. Jadi sifat-sifat Allah lebih luas dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian yang perlu diperhatikan dari ucapan Syekh, wala yuqasu ala khalqih. Tidak boleh Allah dikiaskan dengan makhluknya. Jadi jangan menjadikan makhluk sebagai ukuran.
Ya, jangan menjadikan makhluk sebagai ukuran. Saya berikan contoh. Orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai ukuran bagi Allah. Iya. Mereka mengingkari sifat nuzul bagi Allah. Allah turun seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian ada yang mengatakan, kan berbeda. Malam di sini dan malam di Saudi dan malam di Eropa. Itu namanya kita mengukur Allah dengan makhluk. Gak usah sampai seperti itu cara berpikirnya. Ya, gak usah sampai, imani saja. Allah turun di langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Tidak usah juga sampai mengatakan, kalau begitu arsy-nya bagaimana? Kosong kalau begitu. Ya, itu namanya mengukur Allah dengan makhluk. Kalau Allah tidak mengabarkan kepada kita arsy-nya kosong ketika dia turun ke langit, jangan katakan. Jangan diyakini seperti itu. Dan jangan dikatakan. Diam saja. Kita beriman sesuai dengan apa yang telah dikabarkan dalam Al-Quran wa Sunnah, selamat kita. Tapi kalau kita kiaskan dengan makhluk, disitulah sumber penyimpangan. Ya, disitulah sumber penyimpangan kelompok-kelompok sesat tersebut. Iya. Ini ucapan penting sekali. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada bagian akhir Syekh menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan dirinya dari orang-orang yang mensifatnya dengan sifat-sifat yang tidak sempurna, sifat-sifat yang jelek, atau menafikan sifat-sifatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan, yakni kaum musyrikin. Mereka sifatkan Allah dengan sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tidak sempurna. Hati-hati. Siapa yang mensifatkan Allah atau menghilangkan sifat-sifat Allah, maka dia pengikut kaum musyrikin. Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan kepada para rasul. Kenapa mereka selamat? Karena mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya di dalam wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Kemudian Allah tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdu maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'ziman. Mensifatkan yang dipuji itu dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Sehingga makna kesempurnaan di sini mencakup semua bentuk kesempurnaan. Al-kamalul dzati, kesempurnaan zatnya. Wal kamal al-fi'li, kesempurnaan perbuatannya. Wal kamalul wasfi, dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maksudnya sempurna, Allah nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha mulia, sempurna, tidak mengandung aib dilihat dari sisi manapun juga. Adapun makhluk, walaupun jelas-jelas namanya Muhammad, Muhammad itu artinya Masya Allah bagus sekali, yang dipuji, ya, namanya bagus banget. Tetapi namanya tidak seperti sifatnya kadang-kadang. Ya, namanya Muhammad tapi penjahat. Iya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari sisi manapun, semua namanya dan sifat-sifatnya tidak mengandung kekurangan sedikit pun, tidak mengandung aib, tidak mengandung celah. Walaupun kalau disifatkan kepada makhluk itu menjadi sifat yang kurang sempurna, tetapi ketika disifatkan kepada Allah itu adalah sifat yang sempurna. Seperti sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah ini adalah sifat salbiyah, sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Iya. Allah tidak tidur. Ini sifat, kalau disifatkan kepada makhluk menjadi sifat yang kurang sempurna. Ya, makhluk kalau enggak tidur-tidur, manusia enggak tidur-tidur berarti berpenyakit. Ya. Tetapi jangan dibalik kepada Allah. Ini maknanya. Kaidah yang sangat bagus sekali. Wala yuqasu bi khalqi, jangan diukur dengan makhluknya. Kalau dibalik kepada Allah, tidur menjadi pelecehan terhadap Allah. Sebab itu adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Allah tidak tidur. Ya, Allah terus-menerus mengurus makhluknya, Allah tidak tidur. Iya. Walhamdulillah, ini kaidah-kaidah umum di dalam beriman kepada asma wa sifat yang bisa kita petik dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Tentunya di sini masih perlu perincian-perincian
saya menyarankan untuk membaca di antara buku-buku yang sangat penting, yaitu Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Syarah Syekh Utsaimin bagus menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah. Demikian pula Syekh Utsaimin punya kitab Al-Qawaidul Muthlah fil Asma'i was Sifat. Qawaidul Muthlah, kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini sangat penting untuk dipelajari agar lebih memahami kaidah-kaidah dalam perkara ini. Demikian pula Syarah Lum'atul I'tiqad oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau memiliki penjelasan-penjelasan yang memudahkan kita untuk memahami kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.